Webbing satu. Kang. Bener satu. Kang, lihat sini dulu, Ge. Apa Ge? Apa sih Kak Ge? Apa? Kenapa? Kang, ini ada dulur SAR yang tanya soal penerimaan CASN Basarnas tahun 2024. Gimana tuh, Kang? Oke, CASN 2024 ya. Kita minta waktunya Pak Kaur supaya ngebahas semua tentang CASN di 2024 ini. Cekidot. Nah, ini dia Pak Kaurnya. Izin Pak Kaur, selamat siang. Siang. Mana kabar, Ki? Izin. Ada beberapa dari dulur SAR yang akan menanyakan masalah tentang CASN di 2024 ini, Pak. Oh, CASN, oke. Oke. Mohon izin Pak, perkenalan dulu dari Bapak, namanya. Oke, saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Ya, perkenalkan rekan-rekan sedulur. Nama saya Denny Iriansyah Mezu. Saya di kantor pencarian pertolongan Banten ini selaku kepala urusan umum di kantor pencarian pertolongan Banten. Oke, ya, jadi banyak Pak beberapa yang dulur-dulur SAR ini menanyakan. Yang pertama di sini, Basarnas itu apa sih, Pak? Basarnas itu apa gitu ya? Mungkin banyak halayak umum ya belum mengetahui Basarnas ya, atau lebih familiar mungkin orang taunya tim SAR gitu ya. Tim SAR. Padahal kan ini Basarnas ini merupakan satu lembaga negara ya. Iya, betul, Pak. Jadi Basarnas itu merupakan singkatan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ya. Ini Badan Nasional Pencarian Pertolongan ini merupakan lembaga negara non kementerian ya, yang langsung berada di bawah Presiden. Sedangkan tugas dan fungsinya itu sendiri, Basarnas adalah melakukan operasi pencarian, pertolongan, dan penyelamatan. Iya, gitu. Pak. Terus dilanjut Pak, gimana sih caranya jadi anggota Basarnas? Jadi tahun ini Basarnas itu membuka peluang dengan formasi 1389 ya. Kemudian untuk durasi pendaftarannya itu sendiri ya, itu ada dari tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan 6 September 2024. Oke. Sedangkan untuk di kantor pencarian dan pertolongan Banten itu sendiri, kita mendapatkan kuota 36 Ki. Oh iya, ya. banyak sekali. Jadi 35 itu untuk formasi jabatan rescuer dan 1 untuk tenaga medis, khususnya di perawat. Oke. Nah, Banyak berarti apa ya? banyak Mungkin itu, cukup besar peluangnya. Tahun kemarin ada 2, terus angkatan saya di 2020 cuma ada 7. Berarti ini di Basarnas Banten ini atau kantor pencarian dan pertolongan Banten ini paling banyak berarti penerimaan ya? paling banyak. Paling banyak. Oke. Iya. Lanjut Pak. Gimana sih cara daftar di CASN 2024 ini? Oke, bagi para sedulur yang mau daftar CASN Basarnas di 2024 ini dapat melakukan pendaftaran melalui website ya, sscasn.bkn.go.id. Oke, di sini ya linknya ya, di sini ya, ada ya nanti. Nih, ya. teman-teman bisa lihat ya. Terus ada lagi, apa saja persyaratan untuk daftar CASN Basarnas di tahun 2024 ini, Pak? Untuk persyaratan umumnya ya, Pak. Persyaratan umumnya itu para sedulur membuat surat lamaran. Betul. Ya, itu yang bisa dilihat atau di-download di websitenya basarnas.go.id. Ya. Itu yang pertama. Kemudian melakukan scan terhadap data pribadinya, dalam hal ini KTP, kemudian ijazah SMA ya bagi yang SMA, kemudian transkrip nilai ijazahnya. Nah, kemudian jangan lupa nih foto ya, yang ganteng. Nah, yang ganteng, yang cantik, cantik, iya, dengan backgroundnya berlatar belakang merah. Bukan biru ya Pak ya? Bukan ya. Jadi jangan salah ya para sedulur. Merah. Bukan biru. Kalau biru ke KUA. Nah, itu. Oke, mendaftar ini ya pernikahan ya Ki ya. Ya, betul. Nah, kemudian untuk persyaratan khususnya sendiri dalam hal ini para sedulur yang mau mendaftar
formasi jabatan rescuer ini harus memiliki sertifikat renang, atau sertifikat selam, atau sertifikat pelatihan SAR, ya, dalam hal ini potensi SAR. Ya, jadi itu di scan Ki, ya, yang aslinya berwarna gitu ya. Nah, itu nanti menjadi lampirannya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu surat pernyataan. Balik lagi, surat pernyataan ini bisa di-download di websitenya Basarnas, ya. Gitu. Baik, Pak. Terus untuk syarat umum D3 perawat kayak gimana sih, Pak? Syarat umum D3 perawat itu dengan tambahan yaitu membawa atau scan asli surat tanda registrasinya. Baik, ya. Siap. Yang selanjutnya, Pak, selain persyaratan umum, ada lagi nggak si persyaratan lainnya untuk jabatan rescuer, Pak? Persyaratan untuk jabatan rescuer mungkin ketahapannya Ki, ya. Tahapan dalam seleksi ya. Ya, betul. Nah, mungkin untuk tahapan dalam seleksi ini ada 2 tahapan ya secara umum ya, secara umumnya. Jadi nanti ada itu SKD ya, seleksi kemampuan kompetensi seleksi kompetensi dasar, kemudian ada SKB, seleksi kompetensi bidang, ya. Untuk SKD ini sendiri nanti dia tesnya dengan menggunakan metode CAT di ya, BKN biasanya. Di BKN. Nah, kemudian untuk SKB ini sendiri ada beberapa tahapan lagi di breakdownnya nanti ya. Jadi nanti untuk tes tertulisnya itu menggunakan CAT lagi. Ya, CAT lagi ya. Kemudian nanti ada tes kesehatannya Ki. Ya, kesehatan dasar ya. Ya, kurang lebih itu ada untuk cek tinggi badannya, berat badannya ideal atau tidak, kemudian mata ya, dalam hal ini buta warna atau tidak, minus atau tidak, ya, kemudian tekanan darah dan lain-lain. Kemudian setelah nanti teman-teman tes kesehatan, nanti ada tes kesamaptaan. Ya. Kesamaptaan ini contohnya adalah lari 2.400 meter, 2.400 ya. Kemudian push up, sit up, pull up dengan durasi waktu 1 menit, ya. Betul. Kemudian shuttle run, ya. Nah, kalau sudah melaksanakan tes fisik, maka nanti berlanjut ke tes renang dengan jarak tempuh 50 meter itu Ki, ya. Biasanya gaya apa, Pak? Tuh, Pak. Itu kalau gaya itu diserahkan kepada peserta ya biasanya, tapi biasanya itu kan ada tabelnya, misalnya menggunakan gaya bebas nilainya berapa, menggunakan gaya dada nilainya berapa. Kemudian terakhir nanti ada tes fobia ketinggian. Fobia ketinggian berapa meter, Pak, biasanya? Nah, itu di 15 meter lah biasanya ya, di 15 meter. Nah, itulah tahapan-tahapannya tadi Ki, ya. Nah, itu rescuer nih, Pak. Sekarang kita kan di Basarnas atau Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten ini ada perawat nih. Khususnya perawat, tesnya apa aja nih, Pak? Untuk perawat sendiri tadi selain dia SKD ya, SKD, nanti dia itu ada tes wawancaranya. Ya, selain SKD dan SKB dia ada tambahan di tes wawancara gitu. Nah, itu sedulur SAR. Informasi-informasi tentang seputaran CASN. Gak apa-apa ya, kita sedang ada perawatan dan pemeliharaan alut di Basarnas Banten. Jadi cukup sekian wawancara atau informasi seputar CASN di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten ini. Selamat mencoba, kami tunggu di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Pak, ajak kendor Pak ya. 1, 2, 3. Ajak kendor.